saya Naila dari OSIS SMA 108 Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, Pospan Podcast 108 episode 1 akan membahas jalur SNMPTN. Waduh, gimana nih? Semoga bermanfaat ya bagi kakak-kakaknya dan bagi yang menonton juga. Nah, di sini saya nggak sendirian karena ada teman saya namanya Adam dan ada narasumbernya juga namanya Pak Edwin. Halo semua. Apalagi, Halo, mari. salam kenal semuanya. Adik-adik dari SMA 108 ataupun pejuang PTN dari sekolah manapun yang menyaksikan podcast ini, salam kenal. Kalian boleh panggil saya Kak Edwin. Saya alumni Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan sekarang aktivitas saya founder dan CEO dari Bimbingan Belajar Excellent Institute. Ya. Kakak juga aktif mengisi seminar-seminar ya persiapan masuk PTN ya dan juga membantu adik-adik yang sedang belajar masuk PTN sebagai coach PTN. Tunggu apa lagi? Mari kita mulai Pospan ini podcast 108. Dengerin baik-baik ya. Semoga bermanfaat. Nah, di sesi pertama kita ada tanya jawab mengenai jalur SNMPTN yang akan dimulai dengan Adam. Adam, apa sih pertanyaannya nih? Baik, selamat malam semuanya. Begini Kak, jatah 40% terbaik di sekolah akreditasi A itu terdiri dari satu angkatan dalam satu sekolah atau pisah-pisah, Kak? Kakak langsung coba jawab pertanyaan pertama tadi ya. Jadi terkait kuota SNMPTN ya, kalau sekolah akreditasi A itu dia punya jatah 40% siswanya boleh mengikuti seleksi SNMPTN. Jadi 40%-nya itu dihitung dari satu angkatan, tapi dipisah antara anak IPA dan anak IPS. Ya, jadi anak IPA nanti di ranking ya, satu angkatan ada berapa orang. Nah, 40% terbaik angkatan itu yang boleh ikut SNMPTN. Begitu juga di angkatan IPS-nya. Jadi di ranking dulu anak IPS-nya satu angkatan. Nah, 40% terbaiknya nanti boleh ikut jalur SNMPTN. Gitu ya. Jadi 40% itu satu angkatan, tapi IPA-nya sendiri, IPS-nya sendiri. Gitu ya. Okay. Oh, jadi beda-beda jurusan ya, Kak ya? Iya. Gitu. Jadi setiap jurusan itu 40%, 40% gitu kan, Kak? Nah, betul banget tuh. Kita lanjut ya, Kak. Nih, kalau misalkan gak dapet ranking paralel di sekolahnya, kira-kira dia tuh masih bisa dapat peluang nggak untuk ikut jalur SNMPTN? Iya, sebetulnya kan aturannya jelas ya. Tinggal dilihat aja nanti sekolah akan melakukan pemeringkatan. Jadi anak satu angkatan itu bakal di-ranking dari peringkat paling atas sampai peringkat paling bawah. Nah, 40% terbaiknya itulah yang boleh ikut ya atau dinyatakan eligible untuk ikut SNMPTN. Nah, di luar 40% itu walaupun hanya kurang satu peringkat itu tetap nggak bisa ikut gitu. Jadi aturannya udah jelas gitu. Baik Kak. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah nilai yang naik menjamin lolos dalam seleksi perguruan tinggi jalur SNMPTN? Oke ya. Jadi untuk SNMPTN sendiri sebetulnya kriteria penilaiannya itu banyak, nggak cuma nilai rapot saja. Ya, yang pertama nilai rapot semester 1 sampai semester 5 untuk 6 mata pelajaran. Jadi kalau anak IPA itu dia matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi. Ya, 6 pelajaran ini bakal diperiksa 5 semester. Kalau anak IPS itu berarti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, geografi, sosiologi. Ya, dilihat tuh grafiknya cenderung naik atau naik turun gitu ya. Nah, anak-anak yang grafiknya stabil naik, ini peluangnya tentu lebih baik ya ketimbang anak yang rapotnya naik turun. Tapi apakah nilai rapot naik terus menjamin akan lulus SNMPTN? Belum tentu, karena masih ada kriteria lain. Dilihat juga sertifikat prestasinya seperti apa. Dilihat juga peringkat sekolahnya secara nasional seperti apa. Kemudian dilihat juga track record alumninya di tahun-tahun sebelumnya, berapa banyak yang keterima SNMPTN.
di tiap kampus. Nah, itu mempengaruhi juga. Ya, yang terakhir SNMPTN itu kan mensyaratkan dari 2 PTN yang dipilih, satu harus ada PTN yang lokasinya satu provinsi dengan sekolah kita. Ya, nah anak-anak yang mengambil PTN provinsi ini biasanya peluangnya lebih besar sih daripada anak-anak yang ngambil PTN di luar provinsinya. Ya, jadi nilai rapot naik terus itu tidak langsung menjamin pasti keterima SNMPTN karena masih ada eh, kriteria-kriteria lain yang dinilai gitu. Tadi nilainya Hmm. itu yang dihitung naik itu rata-ratanya atau nilai per mata pelajarannya? Misalnya kalau sosiologinya naik turun itu jadi nggak jamin. Ya, Atau rata-rata per semesternya, Kak? Gimana? jadi yang dilihat itu rata-rata per semester. 6 pelajaran tadi dilihat rata-ratanya per semester. Ya, Oh, jadi kalau misalnya ada satu atau dua mata pelajaran yang agak turun, sementara 4 pelajaran lainnya naik dan overall-nya naik, sebetulnya masih oke sih, nggak masalah. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan rapot naik terus ini bukan berarti semua mapel harus naik terus ya. Ya itu bagus banget kalau bisa semua mapel konsisten naik itu keren banget. Kalaupun ternyata ada 1 atau 2 dari 6 mapel tadi yang turun, tapi overall bisa ketutup dengan kenaikan dari mapel sisanya, ya berarti sebetulnya nggak masalah sih. Overall per semesternya kan dia tetap naik, gitu ya. Oh iya, iya. oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Misalkan nih, rapotnya itu naik, naik turun. Terus apakah bisa gitu mengikuti dan keterima, ada peluang keterima di SNMPTN? Ya, tadi mungkin agak sudah dibahas ya di pertanyaan sebelumnya. Jadi sebetulnya anak yang naik turun itu eh, mungkin masih ada peluang ya, asalkan turunnya nggak terlalu drastis ya. Jadi kalau turun-turun 1 poin, misalnya semester kemarin dia pelajaran matematikanya 84, semester ini turun jadi 83, itu mungkin masih oke. Asalkan overall semua 6 mapel itu masih naik gitu ya. Tapi kalau rata-rata semesternya turun ya, misalnya nih 6 mapel itu semester kemarin 84, terus semester ini turun jadi 83, itu agak berat sih peluangnya. Jadi kalau turunnya di 1-2 mapel, asalkan rata-rata semua mapelnya naik, itu nggak masalah. Nah, yang agak berat itu kalau rata-rata overall semua mapelnya turun dibandingkan semester sebelumnya, itu yang agak berat sih peluangnya, gitu ya. Hmm. Oke nih, sudah jelas kan Naila? Udah jelas banget nih, Dam. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, ketika kita SNMPTN itu udah di depan mata, maksudnya sudah mau dibuka pendaftarannya, itu bagaimana langkah apa yang bisa diambil agar bisa berhasil di jalur SNMPTN itu? Oke, baik ya. Jadi sebelum kakak kasih tips apa sih yang bisa dilakukan ya untuk mengoptimalkan peluang di SNMPTN, eh, sebetulnya ini ya yang perlu dipahami, SNMPTN itu agak sulit diprediksi ya. Jadi kita agak kesulitan tuh memberikan perkiraan, Kak, kalau rapotku sekian, sertifikatku sekian, aku pilih kampus ini, kira-kira peluangku gimana, Kak, besar atau kecil? Sebetulnya itu agak sulit diprediksi, gitu ya. Berbeda dengan misalnya jalur SBMPTN. Kalau jalur SBMPTN itu gampang diprediksinya, karena kriterianya cuma satu, nilai tes aja. Dia nggak ngelihat rapot, nggak ngelihat sertifikat, nggak ngelihat peringkat sekolah, nggak ngelihat alumni, nggak ngelihat seprovinsi atau enggak, asal nilai tesnya tinggi, lebih baik dari saingannya, ya kamu pasti keterima. Itu kalau SBMPTN. Ya, makanya kakak mau pesan sebetulnya sih buat semua siswa, eh, ya kita menganggap SNMPTN ini sebagai ini aja, sebagai cadangan ya, sebagai alternatif. Semua siswa tuh tetap harus siap juga belajar lewat jalur SBMPTN gitu ya, karena di SNMPTN itu peluang setiap anak udah nggak sama gitu, dari rapotnya udah nggak sama, dari sertifikatnya udah nggak sama, dari peringkat sekolahnya udah nggak sama gitu ya. Nah, kalau di SBMPTN karena yang dinilai hanya nilai tes, semua anak peluangnya sama, tinggal siapa yang lebih siap dapat nilai tes lebih tinggi. Nah, tapi kalau udah terlanjur nih Kak, udah tinggal sebulan ini aku mau daftar SNM, kira-kira masih ada nggak sih yang harus aku lakukan
supaya bisa memperbesar peluangku? Ya, ada ya. Misalnya yang pertama, kamu harus menghindari saingan satu sekolah yang nilai rapotnya lebih tinggi dari kamu. Jadi sebetulnya di SNMPTN itu lawan berat kita tuh bukan anak SMA lain, anak sekolah unggulan, bukan juga alumni tahun kemarin. Ya, kalau di SNMPTN lawan paling berat itu adalah teman satu sekolahan yang rapotnya lebih bagus dari kita. Kebetulan pilihan jurusan SNMPTN-nya, pilihan kampusnya itu sama persis seperti kita. Jadi kalau kita misalnya rapotnya 85 ya, pilih jurusan misalnya farmasi UGM. Ada teman kita rapotnya 86, pilih farmasi UGM juga di sekolah kita nih. Nah, itu peluang kita yang 85 tuh jadi kecil banget gitu. Jadi saran kakak kalau punya saingan teman satu sekolah yang rapotnya lebih bagus, sebaiknya kita menghindar sih. Ganti jurusannya atau ganti kampusnya. Dengan begitu peluang kita jadi lebih besar ketimbang kita tetap ngotot ngelawan teman seangkatan yang rapotnya lebih bagus dari kita. Itu satu ya, hindari saingan satu sekolah. Kedua, kita harus cari tahu di kampus mana alumni sekolah kita tahun lalu banyak keterima SNMPTN. Ya, kayak kemarin tuh ada siswa di bimbel kakak ya, di bimbel eksis, dia konsultasi, Kak, aku udah mantep nih pengen milih teknik industri ya, tapi aku bingung gitu ya antara PTN-A atau PTN-B ya. Kemudian aku udah nanya ke guru BK aku, ternyata alumniku tuh lebih banyak di PTN-B. Ya udah kalau gitu saya kasih saran, kalau gitu ya kamu pilih teknik industrinya di PTN yang B gitu, karena dengan banyaknya alumni tahun kemarin peluang kamu jadi lebih gede dibanding kamu misalnya pilih PTN-A gitu ya. Jadi anak yang mau ikut SNMPTN ini memang harus rajin sih nyari informasi ke guru BK terkait track record alumni di tahun-tahun sebelumnya. Ya, sama yang ketiga tipsnya tadi, sebaiknya sih kamu memprioritaskan PTN satu provinsi, karena itu peluangnya lebih gede sih. Contoh ya, anak Jakarta milih UNJ, sama anak Jakarta milih UPI Bandung, ya. Itu peluangnya lebih gede kalau anak SMA Jakarta milih UNJ Jakarta daripada anak SMA Jakarta milih UPI Bandung. Karena kalau dia pilih UPI Bandung, kemungkinan besar dia bakal kalah saing sama anak SMA Bandung yang milih UPI Bandung. Gitu ya. Jadi itu beberapa tips yang bisa dilakukan sih kalau misalnya udah waktunya sebentar lagi mau SNMPTN, kan nilai rapot berarti udah nggak bisa kita otak-atik kan, sertifikat juga mungkin udah nggak bisa kita tambah ya. Jadi ya paling beberapa tips tadi ya bisa kita coba sih untuk mengoptimalkan peluang kita di SNMPTN. Oh iya, sama satu lagi mungkin kakak pengen ngasih info tambahan. Kan banyak yang nanya, kalau di SNMPTN kalau aku gagal pilihan pertama, berarti masih bisa dong kak diterima di pilihan kedua. Secara teori sih harusnya begitu ya. Kalau gagal di pilihan satu, harusnya dibuang ke pilihan kedua gitu ya. Yeah. Tapi ternyata kakak punya data bahwa kalau di SNMPTN, 96% itu peserta keterima di pilihan pertama. Kakak ulang ya. Jadi datanya menunjukkan di SNMPTN 96% peserta keterima di pilihan pertama. Hanya 4% yang keterima di pilihan kedua. Artinya apa? Artinya kampus akan menilai ya, dia nih naro gue ya, naro kampus saya di pilihan keberapa. Kalau dia naro kampus saya di pilihan pertama, maka anak ini akan diprioritaskan daripada peserta lain yang naro kampus ini di pilihan kedua. Gitu. Karena anak yang naro kampus itu di pilihan pertama dianggap lebih serius, lebih mau. Jadi gampangnya gini lah, kampus itu nggak mau di nomor 2-kan di SNMPTN. Makanya jarang ada yang lolos di pilihan kedua untuk SNMPTN. Kalau di SBMPTN, anak keterima di pilihan 1 atau pilihan 2 itu sama gede peluangnya. Ya, tidak ada istilah kampus tidak mau di nomor 2-kan. Kalau di di SBMPTN gitu ya. Jadi di SNMPTN ya udah kemungkinan besar pilihan pertama keterima atau gagal gitu ya. Karena jarang banget sih anak yang lulus di pilihan kedua SNMPTN. Nah, mudah-mudahan informasi tadi bisa membantu kamu gitu ya menentukan strategi terbaik nih buat menghadapi SNMPTN. Gitu. Kemudian kita pengen nanya nih Kak, kira-kira sertifikat apa sih yang bisa membantu kita untuk seleksi SNMPTN? Apakah kalau kita ikut kayak
yang lomba-lomba tingkat Jakarta bisa membantu atau enggak, atau yang seminar-seminar gitu bisa membantu atau enggak, Kak? Oke, ya ini juga pertanyaan yang sering banget ditanyain sama anak-anak ya. Jadi sebetulnya sih sertifikat itu juga ada apa istilahnya ya, ada bobot-bobotnya lah ya. Semakin besar level prestasinya, ya semakin besar bobotnya. Tentunya kalau kompetisi tingkat nasional dibanding tingkat provinsi, dibanding tingkat kota, itu bobotnya akan berbeda ya. Kemudian juga dilihat relevansinya, ya seberapa nyambung eh, bidang sertifikatnya dengan jurusan yang dia pilih di SNMPTN. Contoh ya, kalau kamu juara lomba debat bahasa Inggris, kemudian kuliahnya di SNMPTN pilihannya bahasa Inggris, sastra Inggris, itu bobotnya akan lebih tinggi gitu karena nyambung. Atau kamu misalnya sertifikat cerdas cermat eh, ekonomi, ya maka ketika sertifikatnya kamu pakai untuk daftar jurusan akuntansi, ekonomi, manajemen, itu bobotnya akan lebih tinggi ketimbang misalnya lomba cerdas cermat ekonomi kamu pakai buat ngambil jurusan hubungan internasional misalnya yang nggak terlalu berhubungan sama bidang ekonomi, itu bobotnya mungkin tidak terlalu tinggi gitu ya. Kemudian apakah ini sertifikatnya harus yang keren-keren Kak, harus yang juara Kak, kota, provinsi, nasional? Kalau lomba tapi cuma peserta Kak, nggak juara gimana? Oh itu bisa juga kok. Ya, kirim aja, nggak apa-apa, nggak usah merasa minder gitu ya. Kalau sertifikatnya bukan lomba Kak, tapi organisasi misalnya, jadi ketua panitia atau ketua eskul, bisa nggak Kak? Bisa, kirim aja, nggak apa-apa. Kalau sertifikatnya Atau tadi misalnya hanya peserta seminar, nggak apa-apa, kirim aja. atau Yang atau penting bahkan nggak ada sertifikat. sertifikat gitu, Kak. Gimana, Kak? Iya, nggak ada sertifikat juga nggak apa-apa. Kan sertifikat bukan syarat wajib. Itu hanya penilaian tambahan. Tapi itu sebetulnya menolong banget sih. Jadi kalau misalnya ada dua anak ya, yang nilai rata-ratanya sama nih, gitu, sama-sama 86. Yang A nggak punya sertifikat, yang B punya sertifikat. Nah, maka kemungkinan besar yang lolos yang B, karena dia punya sertifikat sebagai poin tambahan. Gitu ya. Jadi tidak wajib, tapi itu bisa jadi nilai plus yang bahkan jadi penentu siapa yang lolos nantinya gitu ya. Jadi pesan kakak sih buat yang sekarang masih kelas 10 11 ya kalian masih punya waktu gitu ya, dimanfaatkan buat cari sertifikat sebanyak-banyaknya, tentunya sesuai dengan minat dan bakat kalian gitu ya. Karena itu nanti berguna sih di SNMPTN gitu ya. Gitu. Jadi sertifikatnya boleh sertifikat apa aja, tapi ini ya sertifikat di SMA ya. Jadi kalau kamu SMP juara cerdas cermat, juara lomba dance, tapi SMP itu nggak bisa dipakai buat undangan, ya. Jadi yang diakui hanya yang didapat ketika masa SMA, gitu. Oh, begitu. Oke, baik, Kak. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Kak. Kalau Hmm, kalau ada siswa yang lintas jurusan nih, Kak, misalnya dari IPA ke IPS atau sebaliknya gitu. Nah, terus juga ada yang siswa mutasi nih, Kak, pindah-pindah sekolah dari sekolah A ke sekolah B gitu misalnya. Itu ya, apakah oke, memengaruhi SNMPTN? ya, oke. Pertama untuk yang lintas jurusan dulu ya. Jadi dari panitia SNMPTN sendiri sudah membuat semacam apa ya, bukan aturan sih, tapi lebih ke himbauan ya, lebih ke saran. Jadi disarankan untuk tidak menyeberang, tidak lintas jurusan di SNMPTN. Karena SNMPTN itu memang akan mengutamakan anak-anak yang sesuai dengan jurusannya di SMA. IPA ya IPA, IPS ya IPS. Jadi kalau ada anak yang mau coba-coba lintas jurusan nih, misalnya anak IPA, tapi undangannya SNMPTN pengen coba ambil jurusan IPS, itu peluangnya bakal kecil banget. Kemungkinan besar dia bakal kalah sama anak IPS asli. Itu sudah ada sih, sudah ada resmi dari panitia SNMPTN menyarankan untuk tidak melakukan lintas jurusan. Nah, lain ceritanya kalau di SBMPTN. Di SBMPTN itu lagi-lagi setiap anak peluangnya sama. Mau sejurusan, mau lintas jurusan, selama dia siap, skor dia lebih tinggi, maka dia yang lolos. Jadi kalau yang mau linjur-linjur sih saran kakak cobanya di SBMPTN aja, jangan di SNMPTN. Ya. Kemudian kasus kedua yang anak mutasi ya, pindahan sekolah misalnya ya. Sebetulnya sih dia harusnya masih tetap boleh ikut SNMPTN selama dia masih punya data raport dia dari sekolah lama dan dari sekolah baru. Cuman memang nanti mungkin ada proses konversi ya.
Karena bisa jadi KKM di sekolah lama dengan sekolah baru itu beda standarnya. Bisa jadi peringkat sekolah lama dengan peringkat sekolah barunya juga beda ya. Jadi sih sebetulnya bisa ikut, cuman memang ada beberapa data yang mungkin perlu di penyesuaian ya, supaya dia bisa sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh panitia SNMPTN. Gitu. Oke. Nah, jadi sebelum podcast ini berakhir, ada info nih dari Kak Edwin tentang Bimbel Exist. Nah, dengerin ya, jangan sampai kelewatan infonya. Oke, baik. Jadi buat adik-adik pejuang PTN, seperti yang tadi kakak udah pesen, SNMPTN itu hanya salah satu jalur masuk PTN ya. Jadi jangan terlalu mengandalkan satu jalur, hanya aku pokoknya yakin pasti aku dapat SNMPTN ya. Faktanya kuota SNMPTN itu kecil sekali, gitu ya, kecil sekali. Contoh nih ya, satu sekolah itu rata-rata yang keterima SNMPTN itu mungkin ya, yang bagus tuh sekolah unggulan misalnya ya, itu mungkin hanya 40 anak satu angkatan ya. Kalau sekolah-sekolah yang mungkin peringkatnya menengah, mungkin hanya 20 anak gitu ya, atau belasan. Bahkan ada sekolah-sekolah yang mungkin karena peringkatnya belum terlalu bagus, ya dia dapat kuota mungkin hanya 5, hanya 8 gitu ya. Atau bahkan ada sekolah-sekolah baru yang sama sekali belum dapat kuota di SNMPTN gitu. Berbeda dengan SBMPTN, mau sekolah unggulan, mau sekolah rata-rata, mau sekolah baru, mau sekolah eh, yang belum ada alumninya sekalipun di PTN, di SBMPTN dia tetap punya peluang yang sama ya. Nah, oleh karena itu kakak pesen ya sambil kita ngejar nilai rapotnya dibagusin, sambil nambahin terus sertifikat, ya sambil juga mencicil persiapan SBMPTN. Kenapa? Karena SBMPTN itu soal-soalnya tipe HOTS, High Order Thinking Skill. 3 kali lipat lebih susah dari soal-soal di sekolahan, dari soal-soal ujian nasional. Ya, kemudian juga satu soal dikerjakan di bawah 2 menit. Kebayang nggak sih ngerjain matematika, fisika, ekonomi 3 kali lipat lebih susah dari UN, satu soal di bawah 2 menit coba. Ya. Nah, jadi itu butuh persiapan khusus. Dan persiapannya memang tidak diajarkan oleh pihak sekolah. Karena sekolah itu kan tujuan pembelajarannya mempersiapkan anak-anak untuk ini ya, ujian akhir sekolah dan ujian pengganti UN ya, AKM dan sejenisnya. Nah, untuk tes masuk perguruan tinggi ya anak-anak ini harus belajar sendiri ya, entah belajar mandiri di rumah, entah belajar kelompok sama teman-temannya, entah manggil guru privat ke rumah, entah ikut bimbel baik online maupun offline. Nah, di sini kakak mau menyampaikan informasi yang siapa tahu bermanfaat nih buat kalian yang pengen ambis ya, entah dari kelas 10, kelas 11, apalagi yang udah kelas 12 nih ya, yang sekarang udah H-87 SBMPTN. Nggak terasa loh, SBMPTN Wah, 2021 tinggal H-87 hari lagi. Kebayang nggak sih anak-anak kelas 12 pada deg-degan ya, deg-degan Kak. nih ya? Hmm. Iya. Kakak mau kasih lihat, ini slide-nya kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Slide. Oke, ini adalah sebagian alumni Bimbel Eksis dari SMA-SMA negeri di Jakarta ya. Di situ bisa dilihat ya, ada anak SMA 90 gitu ya, masuk ITB, masuk UI, anak 47, anak 86, 87, anak SMA 63, anak SMA 108 juga ada, SMA 29 ya. Pokoknya banyak lah ya, anak-anak Jakarta yang les di Eksis itu sudah dari tahun 2010 Eksis sudah meluluskan ribuan orang masuk PTN, dan alhamdulillah siswa Eksis paling banyak masuk UI di setiap tahunnya. Wow. Ya, mudah-mudahan nih nanti kalian bisa ngikutin nih jejak kakak-kakak alumni Eksis, bisa masuk PTN-PTN favorit ya. Oke, Amin. nah Eksis punya program apa sih Kak buat bantu kita? Nah, ini pertama buat kelas 12 ya. Jadi kita ada kelas intensif SBMPTN 2021 mulai belajar bulan Januari ini ya. Belajarnya bisa pilih mau tatap muka datang ke tempat kami boleh, tentunya dengan protokol kesehatan ya, wajib pakai masker, duduknya berjauhan, berjarak, kemudian nanti sebelum masuk kita cek suhu tubuhnya dulu ya. Atau kalau yang misalnya belum diizinkan oleh orang tua tatap muka, bisa juga pilih kelas online nanti via Zoom ya. Nanti informasi lengkapnya kalian bisa datang langsung aja ke cabang Eksis terdekat ya, ada di Petukangan dekat kampus Budi Luhur, ada di Bintaro depan Stik Abuba sektor 3, kemudian ada di BSD depan Pasar Modern ya, ada juga di depan Sekolah Cikal Harapan, dan kita juga punya cabang di Pamulang ya.
di dekat di seberang Rumah Sakit Permata Pamulang. Ya, ini karena kami tahu gitu ya, sebetulnya kalian ini semangat banget pengen belajar, tapi karena lagi pandemi, jadi mungkin ada yang terkendala masalah ekonomi, kita spesial ngasih harga yang menurut kita bisa terjangkau gitu ya, mulai dari 1 jutaan aja sudah bisa ikut persiapan SBMPTN di Eksis. Ini programnya buat kelas 12 ya. Nah, untuk anak kelas 10-11 yang mau persiapan dari sekarang gitu ya, selain kita nyicil materi SBMPTN, selain kita bagusin nilai rapot supaya peluang di undangannya besar, kita juga bisa nanti bantu kamu ya. Misalnya kalau ada kesulitan di PR, di tugas, di ulangan ya. Apalagi kan sekarang ada ujian pengganti UN ya di kelas 11, itu juga nanti kita akan bantu. Nah, kita lagi ada promo spesial nih teman-teman ya. Promonya apa? Promonya daftar bareng teman ya. Jadi harusnya kalau daftar sendirian itu harganya 700.000 per bulan ya, 699.000 ya. Tapi kalau daftar bareng teman harganya jauh lebih murah. Kalau daftarnya bertiga ya, nah, per orangnya itu kena 399.000. Jadi cuma 400 ribuan sebulan ya. Apalagi kalau daftarnya rombongan nih berlima, misalnya nih OSIS 108 nih, rombongan janjian yuk anak OSIS yuk daftar berlima ya, 11 IPA, 11 IPS gitu ya. Itu per orangnya cuma 200 ribuan aja, 299.000 per bulan per orang ya. Wow, Itu sangat belajarnya seminggu, murah banget ya. Seminggu itu 4 sesi belajar gitu ya. Belajarnya ini kita kombinasi online dan offline gitu ya. Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, satu kelas hanya 10 orang gitu ya, biar nggak terlalu rame di kelasnya. Ya, nanti dapat buku materi ya, bukunya digital, jadi bisa dibuka di handphone, di laptop. Nah, terus juga ada grup tanya jawab PR ulangan. Jadi kalau ada PR atau ada kisi-kisi ulangan, nanti bisa kamu foto, kamu kirim ke grup, nanti ada pengajar yang standby yang siap bantuin kamu. Nah, kalau ada kesulitan belajar di rumah. Gitu ya. Ini dijamin paling murah nih ya. Apa nih ya? Se-Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Cuma 299.000 per orang dengan syarat daftarnya rombongan bareng teman-teman ya berlima. Biasanya emang bimbel paling enak daftarnya bareng teman sih, nggak sendirian gitu ya. Jadi kalau ambisnya bareng-bareng, belajar bareng, main bareng, nanti masuk PTN-nya juga bareng-bareng. Asik banget kan. Amin, asik. Itu namanya best friend tuh ya. Iya dong, best friend. Suka duka bersama, nanti juga masuk PTN-nya bareng-bareng. Solid gitu Kak, ya. solid. Iya dong ya. Nah, jadi kakak mau tutup dengan sebuah cerita. Di Eksis BSD tahun kemarin tuh ada satu geng gitu, mereka berenam daftar bareng di Eksis, belajar bareng ya. Pokoknya saling support, saling semangat. Alhamdulillah di SBMPTN 6-6-nya keterima di negeri semua. 4 masuk UI, 1 masuk UNPAD, 1 masuk UPN Jakarta. Wah, itu keren banget sih. Keren. Satu geng masuk PTN semua. Nah, mudah-mudahan nih adik-adik 108 juga bisa ngikutin jejaknya. Belajar bareng, organisasi OSIS bareng gitu ya, bimbel bareng, nanti juga masuk PTN-nya bareng-bareng. Sukses bareng. Oke. Ya. Iya, jadi Ya. mungkin itu aja informasi yang mau kakak sampaikan. Ya. Terima kasih banyak buat semuanya, buat kesempatannya di malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Edwin atas motivasi. Terima kasih banyak juga nih. Sama-sama. Nah, segitu aja ya bincang-bincang tentang SNMPTN. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Dan terima kasih banyak waktunya untuk Kak Edwin dan Bimbel Eksis yang udah ngasih banyak informasi tentang SNMPTN ke kita semua. Ya, tungguin terus ya podcast 108 berikutnya yang pasti yang selalu bermanfaat, inovatif, dan kreatif. Semangat semua dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.